Oke, udah saya record ya. Sekarang hari kedua materi ini Introduction Mikrotik. Nah, pertama-tama saya langsung kita buka lab aja. Saya mau ngenalin aplikasi lab yang akan kita gunakan. Nah, ini kan saya udah install di VVS, cuman ini masih lokal, masih pakai IP lokal. Paling nanti saya buat, belum ke itu ya, share screen ya, sorry. Minta refresh ada PT-nya. Oh ya Ica, terima kasih Ica udah nge-record. Nanti diriku minta itunya ya, minta recordannya. Udah kelihatan ya? Kalau misalnya suara saya kurang kedengeran, terus layar nggak kelihatan, bisa ingetin di chat atau bisa di apa? Atau bisa teman-teman nyalain voice juga terus ngasih tahu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja tanya di kolom chat ya. Saya apa nggak bikin apa namanya. Biasanya kan ada penjelasan materi dulu terus nanya-nanya dulu di sesi yang lain gitu. Nah sekarang langsung aja berjalan aja gitu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah untuk lab kedepannya dari sekarang sampai nanti mungkin sekarang belum ada banyak lab ya. Ini menggunakan EVG atau Eveng mungkin teman-teman bilangnya. Nah ini udah saya install di VVS server, cuman masih dalam bentuk lokal, belum bisa diakses publik. Insya Allah nanti pas hari Jumat atau Sabtu udah bisa. Jadi tinggal teman-teman kalau yang laptopnya nggak mendukung untuk simulasi menggunakan apa namanya menggunakan aplikasi ini karena cukup berat ya, minimal RAM-nya 4 GB, terus rekomendasi RAM-nya itu 8 GB. Jadi bisa pakai ini free, bisa diakses lewat web browser ya. Jadi tampilannya sekilas kayak gini sih. Nanti saya kasih username passwordnya. Nah jadi kayak gini. Kalau misal kita bikin note gitu, kita cari di sini. Saya baru install mikrotiknya aja sih, belum install yang lain-lain. Nanti nah kayak gini. Terus misal kita internet, di sini nggak ada internet. Cloud, cloud ada nggak? Internet. Oh di sini nih. Cloudnya udah keinstall belum ya? Takutnya belum saya install nih. Iya nih kayak yang untuk internetnya belum saya install deh. Baru ada PC doang. Nah jadi kurang lebih kita pakai lab kayak gini. Kayak gini. Misal kita belajar routing juga nanti begini. Oke. Jadi berbasis web ya. Ini saya install dalam bentuk OS. Oke. Oke. Langsung aja deh ke materinya. Mungkin teman-teman di sini rata-rata udah mengenal ya apa itu mikrotik, udah nggak asing lagi, apalagi kalau teman-teman yang di sekolah jurusan TKJ atau di kampus jurusan teknik informatika, walaupun lebih banyak belajar program-program atau buat aplikasi, tapi di teknik informatika itu harusnya ada satu atau dua kali gitu kita ketemu sama jaringan komputer, walaupun cuma ngebahas IP address atau apa itu jaringan komputer. Oke. Jadi mikrotik itu ya sebenarnya mikrotik itu awalnya adanya sistem operasi. Ini saya ngegambar ya. Maaf nih tulisannya jelek nih. Mikrotik itu awalnya itu dibuat sebagai namanya router OS. Nah, router OS ini
berbentuk sistem operasi nih. Dia ini sistem operasi. Sistem operasi. Nah, di mana sistem operasi yang dikeluarkan oleh Mikrotik ini bisa membuat PC atau server menjadi router. Ya, anggaplah ini server, agak miring ya tulisannya server. Terus di sini kan kalau server itu banyak nih ethernetnya, ada ETH1, ETH1 misalnya, ETH2, dan sampai ETH5 gitu misal. Nah, server ini kan biasanya kalau misalnya kita beli pabrikan itu pasti kosongan kan. Nah, di dalam server ini kita bisa install berbagai sistem operasi. Nah, salah satu sistem operasinya yang bisa diinstal itu adalah Mikrotik. Nah, Mikrotik ini menyebut sistem operasinya itu adalah router OS. Nah, Mikrotik juga memiliki perangkat hardware yang lainnya. Itu disebutnya router board atau RB, router board gitu. Nah, di dalam router board ini juga terinstall yang namanya router OS. OS. Tapi bisa nggak sih kita pengennya router OS-nya aja, terus kita install di PC atau di server? Bisa aja, teman-teman bisa download di website resminya yaitu mikrotik.com. Nih, coba saya tunjukkan ya. Teman-teman tinggal akses mikrotik.com ya. Di sini. Nah, teman-teman masuk ke menu software. Di sini kan ada download Winbox, bandwidth test, dan lain sebagainya. Terus ada VMware-nya juga. Nah, biasanya download ini nih, CHR, Cloud Hosted Router. Bisa download di sini. Nanti diinstal menggunakan kayak kita install Windows 7 aja gitu, kayak install Windows 7, Windows 10 dan sebagainya. Bisa juga teman-teman kalau mau praktek cara install sistem operasi Mikrotik itu bisa menggunakan VirtualBox. Nah, ada yang login dulu sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa install gitu, misalnya mau nyoba-nyoba bisa di VirtualBox ya. Contoh ya, coba saya praktekin aja biar teman-teman tahu juga. Kita new aja, misal di sini kita namain Mikrotik, Mikrotik 2 gitu. Ini order aja, order karena di VirtualBox sendiri tidak mengenali sistem router OS ya, tapi router OS itu base-nya itu dia pakainya Linux. Nah, untuk router OS ini RAM-nya itu nggak perlu banyak RAM. Jadi cuma 64 MB aja itu udah bisa menjalankan router OS Mikrotik ini. Kalau mau dibikin 128 atau 256 juga nggak apa-apa. Di sini saya bikinnya eh, default aja 64. Nah, setelah masuk sini teman-teman klik setting, terus masuk ke storage. Ini kan masih empty ya storage-nya ya. Untuk melihat OS-nya, teman-teman bisa pilih nih. Nah, di sini saya udah ada. Terus kalau udah masukin OS-nya, teman-teman masuk ke tab network. Satunya itu teman-teman pilih. Kalau saya sih milihnya internal network ya, karena saya pengen internetnya itu dari koneksi WiFi saya atau koneksi LAN. Untuk adapter 2-nya saya hidupin, terus saya pilih. Sorry, salah teman-teman. Untuk adapter satunya pilih bridge adapter yang ini untuk mengarah ke interface yang ada di laptop kita, interface jaringannya. Adapter 2 kita pilih internet network. Nah, internet network ini berfungsi untuk membagikan internet ke sesama VM yang ada di VirtualBox ini gitu. Oke. Misal nanti saya juga pengen buka Windows 10 nih. Nah, nanti untuk di Ether 2-nya kita pilih internal network sehingga Windows 10 ini bisa terhubung ke jaringan si mikrotik yang sudah kita buat tadi melalui adapter 2 yaitu internal network. Habis itu kita oke aja. Nah, habis oke kita start ya. Ini udah jadi.
Jadi benar-benar sama kayak kita mau install yang lain-lainnya. Sebentar ditunggu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan aja. Oke, nah di tab ini kita bisa milih fitur-fitur apa aja yang mau kita install ya. Nah, biasanya kalau ini kita pencet A, A itu artinya kita select semuanya. Nah, kalau teman-teman misal teman-teman nggak mau ada menu PPP, teman-teman tinggal klik aja ke ada yang ke PPP, terus tekan spasi gitu. Jadi nggak harus semuanya sih, tergantung kebutuhannya aja. Cuman karena di sini masih coba-coba, saya Ini lu nggak mau boleh libur, lu masuk menginstal semua. Saya tekan A. Kalau udah tekan A, ini kan ada A nih, A untuk A. Terus kalau udah dipilih, pilih I, Hah? tekan I Nyembah Willis untuk katanya. install. Nah, di sini ada keterangan, do you want to keep all configuration? Nah, di sini apakah kita pengen jadi ketika mikrotiknya sudah ready, maukah kita ada konfigurasi defaultnya apa enggak gitu. Di sini sih biasanya saya pribadi end, jadi nggak usah. Mau dikurang-kurangin. Nah, di sini ketik Y. Nah, ada proses yang namanya formatting sama instalasi. Di sini prosesnya cepat. Nah, sebelum kita melakukan enter terus keyboard, kita keluarkan dulu nih kasetnya. Kalau misalnya kaset ini nggak dikeluarin, ini kan posisinya dicentang ya. Kalau misalnya nggak dikeluarin, proses instalasi akan terus muter-muter. Jadi kalau kita udah enter, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi sebelum kita enter untuk reboot, ini kita centangin, kita ilangin, kita force unmount, nah, cek lagi, ini udah nggak ada, baru tekan enter di sini. Tidak. Nah, ini untuk instalasi di VM uh, VirtualBox. Bisa nggak sih kalau selain VirtualBox kayak misalnya VMware, itu bisa aja. Sama kok proses instalasinya, cuman mungkin untuk setting VM-nya itu agak berbeda. Nah, secara default itu MikroTik admin ya, dan tidak ada passwordnya. Do you want see software license? Ini nggak usah, ini aja. Oke. Nah, untuk MikroTik yang versi 6 titik berapa ya? 6, pokoknya yang baru-baru tahun dari 2001, 2021 kalau nggak salah. Ini tuh kita langsung diminta untuk bikin password terbaru. Kalau dulu-dulu itu langsung ke tab biasa aja gitu, langsung bisa dipakai. Nah, kalau sekarang wajib kita bikin password terbaru. Misal di sini password terbarunya Haris aja gitu. Ini Haris. Nah, jadi nih sekarang udah bisa kita pakai. Misalnya kita interface print. Kayak kita gini kan bisa loh. Nah, ada ether 1, ada ether 2. Kenapa cuma ada dua? Karena tadi kita mengaktifkannya di VirtualBox cuma ada dua interface gitu. Kalau MikroTik router OS kita itu berbasis CLI, jadi kita semuanya full config gitu. Kayak misalnya kita mau setting IP address nih. Contoh IP add IP address add. Misal saya pengen ether 2 IP-nya misalnya 192.168.10.1/24 gitu. Interface kita pilih ke ether 2. Nah, kalau kita IP address print, nah ini akan muncul kita sudah mengkonfigurasi IP address untuk interface ether 2. Jadi kalau router OS ini kita full config gitu, instalnya benar-benar full config karena dia berbasisnya Linux kan. Nah, gimana kalau misalnya router board? Nah, di sini saya udah ada salah satu contoh router boardnya. Nah, nggak nyampe nih, saya cabut dulu. Sorry. Nah, ini router boardnya. Saya pakai Hublet RB941.
Eh, ada 4 interface. Ini udah lama juga, udah dari 2017 lah saya punya ini, buat ngoprek-ngoprek aja. Nah, nah, tapi kalau misalnya kita mau nge-lab untuk pertemuan selanjutnya, kita menggunakan router OS yang sudah saya install, saya config di FVNG gitu di sini. Nah, kayak gini. Jadi di router board ini yang tadi saya kasih lihat, itu di dalamnya udah terinstall router OS gitu. Contoh router OS-nya, coba saya connect dashboard. Nah, ini nih. Min, bentar. Agak lama nih. Ya, Pak. Lagi itu lagi zoom. Gak apa-apa, Pak. Santai aja. Nah, ini router board yang sudah terinstall router OS. Tampilannya beda ya. Jadi kalau di router board ini yang spesialnya kita config-nya bisa pakai GUI, nggak perlu pakai CLI. Tapi bisa juga sih kita konfigurasinya pakai CLI gitu. Misal kayak tadi interface print. Nah, ini saya zoom dulu nih. Tampilannya kekecilan. Nah, kita kelebihan di router board, kita bisa setting menggunakan interface, menggunakan CLI, dan juga bisa menggunakan GUI gitu. Biasanya kalau teman-teman TKJ itu enaknya belajar mikrotik itu pasti ya rata-rata itu menggunakan CLI dulu. Kenapa? Karena kita ada materi pengenalan mikrotik. Jadi kalau di SMK itu kita install kayak gini nih. Kalau SMK saya ya, tapi rata-rata SMK TKJ hampir 90% itu diajarin pasti install router OS-nya dulu, terus setting-setting di router OS dulu, baru dikasih router board. Makanya untuk yang udah belajar dari router OS lumayan familiar nih untuk setting mikrotik menggunakan CLI gitu. Nah, kalau teman-teman udah hafal config-config pakai CLI, pasti untuk ketemu GUI itu lebih mudah gitu. Sebenarnya sama aja. Kayak contoh misalnya IP address print. IP address print ini kan artinya kita ingin menampilkan IP address yang ada di router kita. Kalau misalnya kita di GUI, kita tinggal ke tab aja, ke tab yang namanya IP, cari terus address. Jadi di Mikrotik ini ada beberapa fitur yang harus kita extension gitu, kayak contoh IP. Di menu IP ini ada ARP, accounting dan lain sebagainya. Terus di MPLS ada lagi, di routing ada lagi gitu. Dan routing static sama dynamic routing di Mikrotik itu berbeda menu. Kalau Mikrotik kita ingin menggunakan routing static di IP route seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan routing dynamic seperti OSPF, RIP, terus BGP, itu ada di routing, di menu routing ini. Terus kita pilih. Kurang lebih kayak gitu ya untuk pengenalan Mikrotik CLI, GUI, dan Mikrotik router board dan router OS. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu di chat atau di voice juga boleh. Ini mau saya stop dulu. Saya mau nyari materinya dulu sebentar. Saya lupa naruhnya nih. Kalau mau nanya bisa langsung aja, nggak apa-apa kok. Itu hampir setiap Bang, jawab saya mati bang. Udah. Tet, tet. ada yang sok ngide kan di Ini formal. Ah, diubah santai sih, gue nggak pernah formal, santai. di sini. Santai aja, Pak. Adanya apa? Santai. Yang live-nya yang Harus komen kita langsung jangan begitu-gitu. Enggak. Halo. Nyaut ini halo katanya. Halo, salam kenal. Itu ada salam dipanggil tadi dari bos saya itu. Kedengeran nih suaranya. Rotik juga. Parah, jago banget gue. Iya. Oh, untuk teman-teman yang baru gabung ini, mohon maaf saya apa namanya, lagi live di kantor ya. Sebenarnya belum jam pulang sih, tapi nggak apa-apa guys.
Ya boleh ke? Bos saya baik soalnya, jadi Tidak berkomitmen. saya boleh live kayak gini di tempat kerja gitu. Sebentar, saya lupa naruh itunya, lagi mau saya download dulu materinya. Hapus. Memang kan minyak lu nyari. Waktu kemarin kan waktu belajar bahasa Indonesia lucu. Ada buku ibunya. Kebuka boroknya. Dia ketik RIMAR. Salah kali ya. Oke, saya RIMAR. share screen lagi. Gue tau Martin ya. Tes udah lu Yuk, tonton. itu tolong screenshotin ya. Nanti saya please dulu aja. Ada berjalan sakit. Share screen lagi. Nah, ini yang kemarin kan. Kita acuannya pakai ini aja. Mikrotik. Nah, sejarah tadi kita belum bahas ya. Mikrotik itu diciptakan atau dibuat di Riga, di kota Riga, tepatnya di Latvia, Eropa Utara. Nah, perusahaannya itu namanya Mikrotik ya. Produknya apa aja ya, produknya itu yang tadi sudah saya jelaskan. Produknya itu router OS sama router board. Terus berdiri tahun 1996 oleh John Rowley dan Ernest Reinstein. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, mikrotik itu ada dua jenis, router OS sama router board. Fitur-fitur mikrotik ini teman-teman bisa baca. Ada Ethernet, terus wireless, user management, PPOE, hotspot, routing, RIP, OSPF, firewall NAT, dan lain sebagainya. Nah, nanti di materi MTCNA itu karena basic hampir semuanya kita bahas, cuman karena materinya basic ya kita ngebahasnya tidak terlalu dalam gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman perhatikan yang udah pernah menghandle atau pernah kenal atau pernah membeli mikrotik gitu, pasti kan yang selalu dibeli atau misal dicari itu ada kodenya. Contoh kayak RB751. Nah, RB751 ini ada singkatan ini. Ternyata RB itu singkatan dari router board, 7-nya itu artinya seri atau kelasnya, 5-nya itu adalah port Ethernet, eh, satu itu adalah jumlah slot wirelessnya. Jadi kalau misalnya ada RB, kan ada juga tuh RB1100 gitu. Nah, RB-nya ini singkatan dari router board, satunya ini seri atau kelas router, 10-nya ini jadi bukan 100 ya. 10-nya ini artinya portnya ada 10, bukan portnya ada 100 gitu. Terus nolnya ini adalah apa sih namanya? Yang tadi wireless, yang ada wirelessnya. Tapi kalau RB1100 itu kan portnya itu lebih dari 10 ya. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu, terus 1100 AX4 portnya itu ada 12, ada 13 malah. Itu 2 3, nah 10. Nah, port 3 ini adalah port tambahan ya. Ini untuk bypass sama untuk PoE atau HUD. Jadi port untuk bypass ini dimaksudkan kalau misalnya kita ingin menginstal ulang router kita nyoloknya itu ada di port ETH11 sama ETH sampai ETH13 gitu. Jadi berarti bener nih, RB1100 ini artinya RB-nya singkatan router board, satunya itu serinya, 10-nya ini adalah jumlah portnya yang dihitung. Berarti ini extension atau tambahan. Tapi ini kalau kita beli RB1100 sudah ada ininya gitu. Tapi tetap yang dibaca ini 10 yang dianggap ini fitur khususnya kayaknya. Terus nolnya ini si port wirelessnya berarti nggak ada yang nol. Matiin aja kalau nggak kepake. Tapi macet pulang jam segini ya. Ke apa buka dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu
Kalau kayak yang tadi saya kan RB satu ya, berarti RB satu ini RB terus serinya seri 9, empatnya empatnya itu adalah port yang ada di routernya ada 4, terus satunya itu adalah jumlah wireless yang ada di router board saya tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita kayaknya langsung config aja. Cuman di sini kita config basic. Gimana sih caranya kita menggunakan router board ini agar bisa dipakai untuk manajemen internet basic sampai nanti sesuai kebutuhan kita gitu. Kan banyak ya kalau kebutuhan jaringan itu ada DHCP bagi IP secara otomatis, terus mungkin ada juga firewall dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman yang mau nanya langsung aja di chat ya, jangan ragu-ragu gitu. Di sini bebas, Itu nggak terlalu formal, itu jadi lebih santai aja. Ini saya matiin dulu ya. Kita shutdown. Sistem itu Ransel atau apa? shutdown. Ransel atau yang Oke, terus yes. lempar. Oh, ini mau tukar. Nah, kita masuk ke mikrotiknya. Nah, di sini saya menggunakan Ether 1 sama Ether 2. Saya misalnya masuk ke menu interface. Di sini kan ada Ether 1 sama Ether 2. Flagnya ini adalah R. R-nya R ini kalau di mikrotik namanya flag FLAG. Nah, flag ini berfungsi atau digunakan sebagai penanda ya. R itu artinya running. Jadi kalau di mikrotik misal si Ether 2 atau Ether 1 ini sudah terhubung ke interface kita yang ada di laptop atau di PC, dan dua-duanya itu kalau secara kasat mata kan akan ada warna kedap-kedip ya. Kita kasih coba lihat deh, mungkin biar teman-teman tahu nih. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak sih ya? Enggak ya, ada kedap-kedip gitu warna kuning, kuning kedap-kedip di indikator interface-nya. Nah, itu kan di sini artinya portnya udah terhubung satu sama lain gitu. Nah, kalau tampilan di mikrotiknya itu flagnya tulisannya R artinya running gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ngecek tinggal dari sini aja nih, berarti udah kecolok gitu, R running udah kecolok. Nah, di sini saya misalnya mau kasih komen atau kasih note supaya saya nggak bingung nih. Mungkin kalau portnya baru sampai 4, teman-teman nggak terlalu bingung, tapi kalau portnya kayak tadi ada 10 atau 13, nah di situ teman-teman udah mulai bingung nih, ini portnya untuk apa aja gitu. Karena seinget-ingetnya kita sih kadang kalau mau setting apa-apa itu lupa. Nah, sebenarnya bisa sih langsung diganti misalnya Ether 1 stripnya internet gitu. Atau bisa di komen mencet yang ini nih, yang warna kuning. Ini internet ISP gitu misalnya. Cuman kalau saya pribadi saya tuh lebih suka dikasih komen aja. Supaya apa ya? Supaya lebih rapi aja gitu. Mungkin kalau bahasa kita tuh lebih estetik. Jadi saya nggak mau mengganggu nama defaultnya gitu. Lebih baik saya kasih note aja gitu. Jadi pakai yang ini komen daripada saya ganti kalau saya gitu. Nah, Ether 2 misal ini untuk lokalan. Nah, untuk penamaian ini teman-teman nggak usah itu ya, nggak usah apa sih namanya, ngikutin saya, jadi senyamannya teman-teman. Kalau saya lebih nyaman kayak gini, karena kalau misalnya ini kita ganti nih jadi internet, nah nanti kita bingung nih internet ini ada di port mana nih, ya bingung juga kan teman-teman pas ketika nanti cek di fisiknya. Jadi di sini Ether 1-nya udah kita ganti jadi internet. Ketika kita misalnya ngecek di fisiknya lah, di sini namanya internet tapi di fisiknya itu nggak ada internet, adanya kan Ether 1, Ether 2 sampai Ether sekian. Makanya di sini tetap kita ganti jadi Ether 1 aja gitu. Atau enggak mau teman-teman tambahin tadi underscore bla bla bla. Oke. Nah, habis itu kalau saya sih bikin IP address dulu. Urutan konfigurasi itu nggak harus sama ya. Misal teman-teman ada yang pengen langsung setting routing ke internet,
atau teman-teman ada yang mau setting firewall NAT-nya dulu, itu bebas. Jadi nggak ada aturan khusus harus nyeting ini dulu, ini dulu, ini dulu. Yang penting ketika proses konfigurasi itu connect aja. Gitu aja sih, nggak ada aturan khusus. Jadi kalau teman-teman mau nyeting di sekolah atau nyeting di kantor teman-teman, gimana pun urutan konfigurasinya bebas. Cuman saya sarankan lebih baik itu harus terstruktur. Kalau saya misal gini sih, kalau saya ya, misal saya disuruh ngereset ulang router, itu saya pertama ganti name dulu, ganti name. Nah kalau bahasa saya mah namanya gini, sistem identity atau nama router. Nama routernya apa, misal nama router di sini misalnya R1 Haris gitu. Habis itu saya bikin note pada interface. Terus habis itu saya bikin IP address, setting IP addressnya berapa, misal ether 1. Saya tulis aja ya. Jadi saya kalau konfigurasi gitu, saya bikin dulu langkah-langkahnya apa aja yang mau saya setting. 10.0, jangan 10 ya, nanti bentrok. Karena saya menggunakan IP yang ada di kantor, jadi saya harus menyesuaikan nih ether 2 nya ini /24 misalnya. Untuk ether 1 nya 253 kayaknya slash. Nah habis itu urutan saya pribadi itu langsung setting IP root atau default root internetnya. Terus habis itu saya setting firewall NAT, sorry, saya setting IP DNS nya dulu. DNS nya default aja ya, mau 88 boleh, tapi biasanya saya ngasih DNS nya itu DNS dari ISP. Di sini IP firewall NAT. Nah sebenarnya kalau misalnya saya sih nggak pakai IP ya, jadi langsung aja kayak gini. Nah gini, saya tambahkan IP buat itu aja sih, buat mengarahkan ke gunanya. Nah kalau udah kayak gini saya setting ping Google atau tes koneksi kayak gitu. Oh sorry, di sini saya mau nambahkan DHCP untuk client gitu, misal DHCP server. Sorry, jadi kalau di Mikrotik itu ada DHCP server sama DHCP client. Ini agak sedikit ngebahas ya. Kalau DHCP server itu kita memfungsikan router itu sebagai DHCP server, artinya router akan membagikan IP address secara otomatis kepada klien yang akan terhubung ke router tersebut melalui interface manapun. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang namanya IP DHCP client, itu artinya kita memposisikan router kita itu sebagai penerima IP. Nah, kita itu router ini juga bisa nih menerima IP secara DHCP dari manapun gitu. Mau dari misal kita punya router lagi di atas router yang kita config dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang saya akan nyeting Mikrotik menggunakan dua cara ya. Saya gabungin aja kali ya. Jadi ada cara connecting static. Ini kalau bahasa saya ya, connect internet static. Ada juga connect, Blackbird masa connect sih, nah gitu ya, connect internet dynamic gitu. Jadi ada dua cara nih. Nah tapi kalau connect dynamic ini tidak berlaku kalau misalnya kita punya ISP atau kita nyeting router mikrotik di perusahaan yang mempunyai API public. Nah jadi kalau misalnya kita seorang teknisi atau admin jaringan di sebuah perusahaan, terus kita disuruh setting mikrotik tapi kita punya IP public, kita nggak perlu nyetingnya menggunakan dynamic gitu. Nyetingnya pasti pakai static karena kita akan menanamkan IP public ke router kita.
Kita mulai dari yang gampang dulu aja deh, dynamic. Atau yang susah dulu ya? Yang gampang dulu aja deh. Saya lihat dulu ada yang nanya. Waduh, belum ada yang nanya nih. Kayaknya udah pada paham-paham ya kalau misalnya konfigurasi awal. Oke, nah kita buka notepadnya lagi. Nah, di sini saya kan mau bikin ganti nama ya. Berarti sorry. Ini saya kecilin dulu kali ya. Bikin setengah. Oke. Ini juga saya bikin setengah. Nah, misal saya mau bikin nama router, berarti di sistem identity mana, nah, ini namanya router router satu ya tadi ya, router salah sorry, satu strip Haris gitu. Nah, kalau misalnya kita mau gantinya lewat CLI itu gampang, ke menu terminal. Di sini kan udah terpasti terganti nih router Haris satu. Kalau teman-teman lihat di posisi atas saya nih, saya gerakin nih di admin, terus ada tulisan R1 Haris admin at. Nah, di sini adalah kita mengaksesnya itu melalui interface apa. Ini kan tercatatnya MAC address ya, karena interface yang ada di Mikrotik belum mempunyai IP address gitu. Jadi saya mengaksesnya pakai user admin ke MAC address yang ada di interface, berarti di sini interface 2 gitu. Misal teman-teman mau pakai CLI, sistem identity name, identity set name R1 Haris test misalnya. Nah, ini langsung terganti juga nih. Yang di atas juga terganti, yang ini juga terganti. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa juga lewat CLI ataupun GUI, sama aja. Nah, kalau udah gitu kita langsung ngasih IP address ya. Di sini saya IP address nih. IP address di sini misalnya 192.168.200.0/24 interface ether 2 lokalan. Nah, saya juga biasanya di sini kita kasih note nih IP lokalan. Hal-hal kecil kayak gini akan berguna sekali karena pertama lebih rapi. Lebih rapi, kedua kalau misalnya kita udah punya IP banyak terus networknya banyak, akan lebih tahu juga nih, lebih teratur sebagai pengingat kita biar nggak lupa gitu. Nah, karena kita konekin internet menggunakan dynamic, kita nggak perlu masukin IP address ke router yang ada di interface ether 1. Kenapa? Karena saya pengen memposisikannya sebagai IP DHCP client. Jadi saya pengen router saya ini minta IP ke router main atau router core yang ada di kantor saya ini gitu. Pasti kan ada router core nya kan. Saya mau minta IP lewat DHCP itu. Apa? Ada yang nangis. Oh, ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Saya diingatkan sama Mas Yogi deh. Ada. Kok 200 kak? Kok 200 kak? Oh ya, ini ya, kenapa networknya 200? Oh ya, sorry, 200.0. Salah. Satu. Makasih sudah diingatkan. Jadi kalau mikrotik ini saya masukin IP-nya ya, bukan IP networknya. IP-nya satu gitu. Nah, kalau yang 200, kenapa saya pakai yang 200? Karena saya takut bentrok dengan IP yang ada di tempat kerja saya ini gitu. Kalau udah oke. Nah, sekarang saya pengen router saya ini yang saya config akan minta IP secara dynamic ke router core atau router main yang ada di kantor saya ini gitu. Di IP DHCP client, terus kita add aja. Interface kita arahin karena di sini internetnya ada di Ether 1, berarti Ether 1. Nah, di sini kan ada Aspir DNS, ada Aspir NTP ya. Aspir DNS ini artinya kita nge-request DNS juga sama nge-request NTP. Jadi NTP ini Network Time Protocol. Jadi kita nggak perlu lagi nyeting-nyeting waktu
yang ada di router kita gitu. Terus di sini ada DHCP option. Nah, ini saya belum pernah pakai sih. Iya, saya belum pernah pakai. Ini untuk apa ya? Kayaknya untuk keterangannya aja deh. Bentar. Kita kosongin dulu. Saya cari tahu dulu. Nah, di sini ada add default route. Jadi fungsinya apa kalau kita kasih no sama yes? Kalau misalnya kita yes, artinya kita langsung membuat yang namanya default route untuk connect ke internetnya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang baru konfig agak sedikit bingung nih, karena di sini saya nggak menjelaskannya dari internet statik. Kalau saya nyetingnya dari internet statik, teman-teman masih paham apa itu default route gitu. Cuman di sini kita pilihnya yes aja, karena saya nggak mau nyeting-nyeting routing lagi untuk ke internetnya. Kalau mau no boleh. Kalau spesial classless ini saya belum pernah nyoba juga. Saya pilih yes saja. Nah, default route-nya ini defaultnya satu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin IP route untuk internet, itu pasti defaultnya itu satu. Dan routing static itu pasti default route-nya itu satu. Kalau udah di apply. Nah, di sini akan ada searching, terus ada bool. Oke, nah kita dapat nih IP-nya 191.1.191/4. Nah, di sini kita namain aja. Misalnya IP ingat gitu. Nah, kalau udah dapet IP kayak gini, otomatis di menu IP address itu muncul juga kayak gini gitu. Cuman di sini kita nggak bisa komen nih, karena kalau kita dapat IP secara dynamic, tidak kita masukkan secara statik atau sendiri, itu interface IP-nya nggak bisa kita komen gitu. Di sini kan dapatnya D itu kan artinya dynamic kalau kita arahkan. Oke. Nah, kalau kita cek lagi di IP root, tadi kan kita minta itu ya. Di sini kan default rootnya itu kita centang yes. Oh, ternyata DHCP optionnya ini sudah terisi sendiri nih. Ada dua IP root. Nah, di sini langsung ada default root yang sudah tadi kita request. Ada DAS Dynamic Active Static gitu. Jadi ini udah dibuat secara otomatis, nggak bisa kita ganti ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyeting internet, itu kita harus melakukan default route. Nah, saya gambarkan dulu deh sekilas di sini. Tadi PD mana ya? Gede dulu. Domnek. Nah, jadi misalnya kita ada router nih ya. Kita ada router di sini. Router, 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 router. Pasti kan gambarannya kan kita connect ke internet ya. Pasti kalau misalnya kita belajar itu internet itu kita kasih logo atau analoginya itu seperti awan. Kenapa seperti awan ya? Karena tidak terhingga gitu. Dan internet itu kasat mata ya. Kita nggak tahu nih. Di sini kita tulis misalnya internet. Nah, kayak gitu. Jadi kita perlu yang namanya membuat default route. Default route. Sederhananya default route itu intinya supaya kita bisa melakukan routing ke internet. Nah, tapi konsep sebenarnya tuh tidak seperti itu. Konsep sebenarnya itu kayak gini nih. Di sini kita ada router. Ini router saya ya, router Haris gitu. Router Haris. Ini saya jelaskan analoginya dulu. Nah, router Haris ini connect ke jaringan lah. Jaringan yang ada di kantor ini. Kantor ini pasti punya router lagi kan. Nah, di sini ada yang namanya router core lagi. Core. Nah, di dalam router core ini pasti nggak langsung nyambung ke internet. Nah, dapat internetnya dari mana sih? Dapat internetnya dari kita dikasih sama router router lagi nih, router ISP, router ISP. Nah, di sini kan saya pakainya Bisnet ya. Jadi kalau di Bisnet itu dikasih router sendiri. Jadi routernya ada di server, dipinjemin, connect kayak gini ya root. Jadi dari saya dari router Haris connect ke router core, dari router core connect ke
ISP. Nah, dari router ISP ini biasanya nyambungnya ke radio nih. Ada radionya gitu, pancarannya gitu. Ada radionya kayak gini ya. Nah, tapi tergantung sih. Biasanya ada yang pakai apa? Ada yang pakai wireless juga, ada yang pakai fiber juga. Nah, dari router ISP ini biasanya kalau pakai wireless ya, kita anggapannya pakai wireless aja. Ada wirelessnya lagi nih di sini, gitu. Request itu diapain ya Pak? Nah, nah si wireless ini saya terus ini radio ya. Biasanya kita nyebutnya radio, radio, radio. Jadi kalau kita berlangganan internet uh, dedicated, ada pilihannya nih, ada pakai wireless ataupun pakai yang namanya fiber optik gitu. Di sini ada router. Nah, ini ada router core ISP gitu. Nah, router core ISP ini pasti kan juga berlangganan kan, berlangganan IP public atau berlangganan dan lain sebagainya, itu juga connect. Nah, cuman setahu saya ya, dia itu kan pakainya apa ya sih namanya ya? Saya lupa. Jadi dia ada proses yang namanya routing BGP sini. Nah, routing BGP ini routing routing yang istilahnya udah antar ISP lah gitu. Nah, kayak gini. Mereka itu semua connect gini, ini gini, ini gini, ini gini. Gitu. Nah, misalnya di sini untuk lokal aja nih. Ini bandwidth lokal. Ini ada bandwidth internasional, inter gitu. Jadi si apa namanya? Si router ISP ini connect ke router-router lagi dan router-router itu ya connect ke router-router lagi. Jadi kita itu internet adalah kumpulan dari koneksi-koneksi dari router satu ke router lain sampai ke server. Nah, di sini baru ada deh, ada misalnya server Google gitu. Misalnya di sini WA deh, WA terus ada YouTube gitu, connect ke sini. Gitu. Jadi proses internet tuh sekompleks itu dari router ke router ke router lagi ke router lagi sampai ke router lagi kayak gitu. Saya lagi nyari tahu dulu nih, namanya apa ya? Bentar. Oh iya, jadi eh, di sini biasanya kita kalau pakai BGP itu pakainya untuk koneksi IP transit mana ya? Mana sih kursornya? IP transit. Nah, di IP transit kita bisa nyewa nih. Yang nyediain itu banyak ya. Salah satunya Indosat yang pernah saya config. Jadi router kita, misalnya router core kita nih pengen dapat bandwidth yang gede. Bandwidthnya itu bisa sekian giga ya, udah bukan MB lagi. Contoh saya pernah config routing BGP itu bandwidth internya itu mengarah ke Cina nih. Ke Cina bandwidthnya itu sekitar 1 Gbps. Gbps. Nah, terus untuk lokalnya mengarahnya ke mana sih namanya untuk lokal? Kemarin saya ke misalnya ke Jawa lah gitu. Jawa. Itu dapatnya 500 MB gitu. Sorry sebentar ada yang login nih, saya update dulu. Oh iya boleh kalau keluar. Kalau radio rekomendasi pakai apa Mas mereknya? Kalau radio eh, rekomendasi dari saya lebih suka pakai, tergantung. Kalau misalnya radionya untuk point to point, saya sih lebih suka mikrotik ya. Karena kan karena ujung dari router ISP saya nih ke sini pakai mikrotik biar lebih gampang aja. Sebenarnya sama aja sih semuanya. Kalau rekomendasi saya pakainya mikrotik. Cuman banyak sih produk-produk lain kalau untuk radio. Misalnya kita pakai Ubiquiti, sama ada satu lagi yang sering dipakai si, perlu saya lupa lagi namanya. Cuman yang baru saya handle selama ini baru router.
mikrotik radionya pakai UNT. Coba kita cari ya, radio router apa sih namanya, saya lupa nih. Saya jarang konekin kayak gini sih, jadi saya nggak terlalu tahu mereknya apa yang nembak-nembak ke sini. Tapi kalau untuk kayak 1 kilo atau 2 kilo biasanya pakainya mikrotik cukup. Teman-teman nih kalau misalnya ada ini di daerah ini ya, cukup di daerah Jawa Barat lah, di Pulau Jawa deh, yang sering saya lihat itu, kalau saya lihat misal Alfamart rata-rata pakainya apa, wirelessnya itu mikrotik gitu, dia tuh nembak ke SP mana gitu. Nah terus ada Alpha di bawahnya gitu, pakainya ngambilnya mikrotik. Jadi saya kalau naik motor suka iseng aja gitu ngeliat-ngeliat ke atas, wah ternyata si Indomaret ini pakainya koneksinya ini nih mikrotik, cuma nggak tahu ISP-nya ISP apa gitu, nangkep sinyalnya itu pakai mikrotik gitu. Tenda Pro tuh ya, tenda boleh karena menurut saya tenda itu produk yang murah, terus di harganya itu termasuk saingannya bagus ya. Mau nanya gue kan si KLI Kalau KPR misalnya nih KPR bilang minta tenda tolong dibandingkan dengan privasi TP-Link uang dengan jalan harga di yang misalnya sama gitu, itu. saya lebih milih tenda gitu, karena se-experience saya tenda lebih apa ya, lebih awet daripada TP-Link. Ini tidak ada apa ya, promo atau sponsor ya. Oke, terus apa lagi? Oh, tadi kita ngomongnya terlalu jauh ya, sorry. Jadi kita sampai sini ya. Jadi topologi kayak gini gitu. Kita perlu routing dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. Terus kita masuk ke sini. Ini oke ya. Saya kecilin lagi. Saya lihat tab. Itu kan ngepick ya. Nah, kalau udah kita cek IP address-nya. IP address udah, terus IP DNS. Karena kan tadi kita nge-request DNS. Nah, di sini ada DNS. Karena saya di router core-nya ada DNS ini, otomatis DNS ini diberikan juga ke router saya yang ini nih, posisi router Haris. Karena saya nge-request DNS yang ada di router core ini. Jadi topologi seperti ini ya, teman-teman. Oke, terus NTP, sistem NTP kita cari dulu, kayaknya di sistem deh. SNTP. Wah, nah di sini karena saya tadi di IP DHCP client pilihnya Aspir NTP atau request NTP, dan bisa digunakan juga untuk saya, jadi dapatnya ini. Nah ini dapat dari mana? Dapat dari router core saya juga, kayak gini begitu. Oke, berarti kita prosesnya sudah sampai sini ya, Udah, padahal tadi Mas Ferry bilang gitu. tolong refreshing update-nya Yuk, cuma uji angkat tolong, bilang aja lagi online. Bang Bagus sudah pulang. Nah, itu. kita udah sampai sini. Nah, seharusnya kalau Coba gue ituin dulu kali ya. kalau udah sampai proses ke tahap ini, harusnya router kita tuh udah connect internet gitu. Yang connect internet itu hanya router, Belum ya. user yang connect ke router itu belum. Jadi kalau proses sampai tahap ini, kita udah ngebuat root ini, kita router kita udah connect ke internet gitu. Kita ping 88 misalnya. Nah, sampai tahap ini kita router kita udah berhasil connect ke internet. Cuman saya ini belum bisa connect ke internet gitu. Nih, masih no. Karena kita belum nyeting yang namanya IP Verona, terus saya juga belum nge-request IP gitu. Nah, kalau udah kita ke DHCP server, kita bagian IP. IP DHCP server kita setup. Di sini ethernya ether 2
karena saya mau bagikan IP address yang ada di router 2 dan klien saya atau user saya atau laptop saya ini connect-nya di Ether 2 MikroTik gitu. Terus next, nah ini DHCP space atau networknya ini nggak perlu diapa-apain karena ini sudah di setting sedemikian rupa otomatis sama router sesuai dengan IP address yang kita masukin gitu, sesuai dengan trafficnya. Kalau teman-teman kemarin join gabung di hari pertama, pasti kita ngitung IP address kan, ada network, ada broadcast dan lain sebagainya. Next, nah gateway-nya juga nggak perlu diganti karena gateway ini biasanya adalah diisi sebagai IP dari router gitu. Kalau udah kita next. Nah, untuk address to give out kita bisa atur nih IP address apa aja yang akan kita bagikan ke user gitu. Misal saya pengen ngebagiin IP dari 100 sampai misal 150 gitu. Jadi cuma IP ini yang mau saya bagikan. Terus kita next. Nah ini karena kita udah dapat otomatis, nah next aja. Kalau misalnya kita mau tambahin 88 boleh gitu. Terus kita next. Nah ini last time itu adalah uh, last time itu kan artinya peminjaman ya. List itu peminjaman, time itu waktu, peminjaman waktu IP. Jadi kalau misalnya kita pengen 10 menit 10 menit kemudian nanti IP-nya ketika request baru IP-nya berbeda. Kenapa berbeda? Karena dynamic itu IP-nya berubah-berubah. Salah satu kelemahannya nggak tetap, jadi setiap 10 menit IP yang berubah. Cuman konsepnya itu tidak seperti itu ya. Kalau di Microtik saya jelaskan ya, misalnya ini kita kasih list time-nya 10 menit next. Oke. Nah ini apakah 10 menit kemudian saya akan ganti IP address-nya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Jadi selama user connect ke jaringan, selama apapun itu, tanpa dia mati ya. Jadi misalnya saya nih, laptop saya connect ke jaringan Mikrotik ini 1 jam, nggak pernah minta IP baru, pokoknya connect aja. Walaupun udah lewat 10 menit, IP-nya itu tidak akan berubah gitu. Nah, berubahnya ketika apa? Berubahnya adalah ketika kita udah nggak connect ke IP itu lagi, connect ke jaringan itu lagi, terus besoknya pas kita connect baru IP-nya akan diminta request IP baru. Tapi ada tergantungnya juga nih. Tergantung, kalau misalnya IP-nya itu range-nya masih banyak, tapi IP kita itu belum ada yang pakai, kita bisa aja dapat IP itu lagi. Tapi kalau misalnya besoknya itu IP kita yang tadi udah kepakai, itu IP requestnya lagi beda lagi gitu. Jadi IP-nya bisa berubah dengan syarat yang tadi sudah saya sebutin gitu. Pertama syaratnya ya kita harus nge-request IP baru. Kedua, saat jaringan IP-nya penuh baru kita bisa dapat IP yang berbeda dari IP yang pertama kita dapat, kayak gitu. Nah kalau udah gini seharusnya saya bisa nge-request IP nih, cuman belum dapat. Coba saya setting dulu. Ini saya setting, kayaknya saya statikin deh. Oh enggak, saya obtain, cuman belum nih. Coba saya disable. Enable. Ini bener-bener pas nih waktunya sambil nunggu ngabuburit. Nah ini putus. Kita lihat, klik 2 kali detail. Nah saya dapat IP 192.168.200.150. Kalau di Mikrotik itu pasti dapatnya, kalau kita di HCP server, IP paling belakang. Kalau di Cisco IP paling depan. Tapi kalau misalnya kita IP-nya itu pakai IP pool, itu bisa aja kita dapatnya IP-nya paling depan. Nih di sini kan ada tulisan list time ya, mana list time? List of time. Nah di sini kita tercatatnya dapat IP-nya menit sekian. Terus expirednya itu di menit sekian. Udah tercatat karena tadi kita nyetingnya 10 menit gitu. Kalau misalnya kita nyetingnya, nah
Di sini udah ada ya, udah ada IP-nya. Jadi MAC address ini ether 2 ini connect ke IP address. Connect gitu. Nah, agak lama nih. Oke. Jadi kita bisa connect pakai IP address maupun pakai MAC address. Gitu. Tinggal klik aja ininya. Terus connect. Yo dulu nggak aku cuma amin datangnya bayar datang-datang. Nah, oke, kayak gitu ya teman-teman. Ada yang nanya sampai sini? Kayaknya masih aman deh. Kalau Unifi Ubiquiti mas, ya Unifi itu produknya Ubiquiti. Sorry mas, saya baru baca nih. Nah kalau sampai kayak gini seharusnya saya udah connect ke ini sih, no internet. Wah kenapa nih? Oh belum connect internet, karena kita belum connect firewall NAT. Kita masuk ke menu IP firewall NAT. Nah NAT itu kan singkatan dari Network Address Translation ya. Jadi sebenarnya yang bisa connect internet itu adalah IP public. IP private itu sebenarnya nggak bisa connect ke internet gitu karena udah ada aturannya. Nah gimana caranya supaya kita user itu kan adalah IP private ya. Oh, Di sini kan misalnya ada IP public dia 10 ada dari OI-nya yang tadi kayak lu bilang. Berarti dari OI-nya slash itu 30 27. misal. Terus di sini ada ini IP public ya, Kenapa? 230. Terus di sini Apa? misal ada Putus. di sini ada OI-nya gue open dulu maksudnya. 8.8.8.8 dan lain Oh, sebagainya. Nah kayak suruh gini. suruh rilis ulang. Nah kayak gitu. Baik login ulang. Oke. Nah kalau router saya kan tadi yang connect ke user set, sini ada komputer kayak gini, laptop. Ini kan IP-nya IP private ya. Jadi IP itu ada dua seperti live kemarin yang sudah saya jelaskan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi IP kan ada private sama public. Nah, yang bisa connect internet itu sebenarnya IP public. Gimana sih caranya supaya IP private itu bisa kebaca atau bisa connect ke internet tanpa harus setiap user ini pakai IP public gitu. Nggak mungkin kan satu komputer itu satu Iya, IP nambah. public. Hati-hati. Ya udah, pakai dulu. Jadi kita harus pakai yang namanya eh, NAT fitur untuk bahasa saya ya, untuk menyamarkan IP private itu supaya seakan-akan menjadi IP public kayak gitu. Nah, di sini fiturnya add chainnya Ethernet karena shorts karena di sini kan yang ngebuat apa sih namanya? Eh, yang ingin kita ubah supaya laptop saya ini bisa connect ke internet. SRC itu kan singkatan dari short ya, short NAT. Kalau destination kan tujuan ya, destinasi. Nah sini karena interface-nya itu ada di router saya, jadi pasca pakainya short sumbernya. Terus nah di sini ada out interface. Internetnya itu keluarnya lewat mana? Di sini internetnya keluar lewat ether 1, berarti kita pilih ether 1. Actionnya itu masquerade. Kalau dari apply oke. Terus kita tes dulu nih. Masih no internet, kita tunggu. Biasanya sih saya kalau nggak sabar saya giniin aja nih, disable, terus saya enable lagi, enable network 2. Nah ini udah connect internet nih. Kalau di laptop itu kalau misalnya kita terhubung dengan LAN dan WiFi itu laptop kita akan memprioritaskan LAN sebagai koneksi utamanya gitu. Nah udah, jadi untuk sampai tahap ini sebenarnya kita udah bisa connect ke internet ya. Oke, belum ada yang nanya nih, kayaknya udah paham semua. Nah, sebenarnya ini saya bahas ya, yang menyamarkan atau tadi kan saya bilang ya, kalau fungsi NAT ini salah satunya bisa menyamarkan IP private
menjadi IP public. Jadi seakan-akan kita connect ke internet ini menggunakan IP public gitu. Nah, ini fungsinya di Action Masquerade. Fungsi Masquerade ini yang menyamarkan IP private ini menjadi seakan-akan IP public. Jadi kan posisinya kan sekarang adalah IP private ya. Nah, ketika masuk ke router, diolah dan lain sebagainya, masuk ke internet, IP kita tuh yang dibaca itu adalah IP public. IP public kita berapa tadi? 110.10.10.1. Cuman pertanyaannya, IP public kita kan cuman satu ya. Gimana caranya si internet ngebaca IP publiknya satu tapi bisa dipakai rame-rame? Nah, kalau di router sendiri biasanya di sini ditambahkan port nih. Jadi router itu akan membuat tampil menerjemahkan IP address dengan port. Misalnya portnya 3000. Nah, ini port ini udah didapatkan default ya. Router yang manajemen, bukan kita gitu. Jadi nanti internet ngebacanya itu bukan IP 192.168 titik sekian, tapi ngebacanya IP public dengan portnya. Kayak gini. Seperti itu. Proses selama kita connect ke internet dan dibaca. Cukup rumit ya ternyata. Kirain cuman connect internet selesai, ternyata prosesnya masih banyak dalamnya lagi. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Karena biasanya pembahasan ini eh, kalau di TKJ atau di kuliah tidak dibahas selengkap ini gitu. Jadi takutnya teman-teman ada yang bingung sama pembahasannya, bisa ditanyakan langsung gitu. Saya juga dapat penalaran kayak gini bukan dari sekolah, saya belajar ya basicnya dari sekolah, terus saya nyari referensi di Google dan baru paham ternyata tuh prosesnya serumit ini kalau dibaca lewat sistem gitu. Kita kan sebagai user nggak mau ribet ya, jadi ya udah, orang-orang developer membuatnya ribet supaya ketika dipakai user jadi tidak ribet kayak gitu. Ini pertanyaan oke, masih aman, kita lanjut berarti ya. Oke, nah di sini kan out interface-nya satu ya. Waktu itu saya juga sempat nanya gimana kalau misalnya out interface-nya itu saya hilangkan atau tidak saya centang atau tidak saya pilih interface manapun gitu. Saya lagi nih terus apply, masih bisakah saya connect internet? Tes. Nah, jawabannya masih bisa. Kenapa? Karena di router secara otomatis kalau kita tidak mengisi parameter yang namanya out interface, router akan mencari internet router akan mencari interface mana yang sebagai pengeluaran internet gitu. Jadi router akan nyari otomatis internetnya adanya di sumber apa gitu. Jadi perbedaannya itu ya, kalau misalnya diisi atau di dia sebenarnya sama aja. Tapi kalau misalnya kita kembali ke print, kalau misalnya router kita itu connect dengan dua internet, mana ya, misal di sini ada internet dua, terus di sini ada oke, internet dua, misalnya IP-nya 200.202.20.1/30. Nah, terus kita usernya pengen ini nih, ada dua. Kalau di router kita punya interface internet lebih dari satu, itu kita disarankan out interface-nya kita isi. Jadi yang satu interface-nya, out interface-nya misal ada di Ether 1 untuk internet 1, terus satu lagi misal ada di Ethernet 3 untuk ISP2. Jadi biar terarah gitu. Nah, nanti juga bakalan ada konflik nih biasanya di tempat kerja atau di kantor-kantor. Saya punya
2 ISP atau 3 ISP. Saya pengen ISP A untuk karyawan divisi sekian, terus ISP B untuk karyawan divisi sekian. Nah itu kan bisa dibagi-bagi tuh. Nah kayak gitu. Jadi untuk bang, thank you bang. Thank you, hati-hati. Terus apa namanya, out interface-nya harus kita isi kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Oh, udah pada pulang nih, saya sendiri. Oke, terus apa lagi ya? Nah kalau kayak gini kita udah connect internet, kita tes ping juga seharusnya kita udah bisa. Ping satu-satu. Oke, terus pantang pulang pun, waduh, siapa? Belum pulang juga nih pak, waduh. Jakarta macet kalau jam segini. Gitu. Ya, saya kan kebetulan orang Bekasi ya, kerjanya di Jakarta, di Jakarta Utara. Waduh, nyampe Bekasi hampir 2 jam. Jadi mendingan buka di kantor. Saya juga masih di kantor. Waduh, Mas Fajar. Mas Fajar di Solo udah buka ya harusnya ya. Oke Mas Fajar, selamat berbuka puasa kalau udah buka ya. Langsung minum nih. Apa 10 menit lagi? Kalau di sini jam 6 pas ya teman-teman ya. Kalau di Jakarta dan sekitar. Di Sukoharjo, enak Sukoharjo adem. Oke kalau ada yang mau nanya atau diskusi bisa ya di chat ya. Kita nggak mau kaku-kaku banget. Kita santai aja sambil sharing-sharing. Karena saya juga di sini juga masih belajar sama-sama gitu. Sharing-sharing aja. Oke, kalau udah connect internet ya udah gitu. Berarti proses kita udah selesai. Nah, sekarang terakhir sebelum nanti kita buka puasa, kayaknya saya harus nyiapin air dulu ya. Udah gelas kayak sebentar ya. Biar nanti kalau udah ajan saya langsung ambil air. Teman-teman kalau mau nyiapin air atau tajilan dulu boleh, silakan. Oke, untuk cara connect di internet menggunakan DHCP kayak teman-teman udah paham ya di sini karena pertanyaannya belum ada yang nanya malah. Jadi saya harap teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita statik berarti di sini DHCP kliennya saya matiin dulu. Saya cek IP addressnya seharusnya udah nggak dapet ya. Saya connect internet, LAN-nya seharusnya udah nggak ada ya. Mungkin nanti akan terputus nih. Nah udah nggak bisa connect internet, nggak terputus. Kalau misalnya suara saya nggak kedengeran karena terputus bilang ya. Bisa sih kalau Google Meet keluar sendiri. Terus sekarang kita yang statik. Nah kalau kita mau nyeting statik, kita harus tahu IP internet kita berapa. Nih, seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya kita nyetingnya via router yang ada di kantor, biasanya kalau kita berlangganan internet dedicated itu ada IP public. Nah, sama kalau kita mau nyeting router secara statik, kita harus tahu dulu nih IP-nya berapa. Karena tadi saya sudah dapat bocoran IP 1.91, berarti sini. Mas saya izin out duluan mau persiapan buka puasa. Oke, gak apa-apa Mas Muhammad Toha Hussein. Oke, tadi terputus ya. Oke, sekarang udah aman ya harusnya ya. Tadi terputus, sorry. Tadi sudah bilang saya bakalan terputus. Tadi Muhammad Toha Hussein ya. Silakan Mas, selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan dan sudah buka. Kita lanjut, kita ngebut supaya teman-teman bisa buka puasa tanpa harus live. Oke, tadi sampai sini ya.
connect harus tahu dulu nih, karena tadi saya dapat DHCP client, DHCP clientnya itu IP-nya 191. Jadi ini IP internet saya, IP bukan IP internet sih bahasanya, IP address yang connect ke router internet atau router core kayak gitu. IP address masukin aja 192.168.1.191/24. Nah, waduh, sorry sorry teman-teman, kayaknya masih kebaca deh. Saya matiin dulu deh interface ininya. Saya IP addressnya nggak saya bagiin dulu deh. Bentar ya teman-teman. Sorry, jadi lama. Oh yang ini, saya reset aja deh, biar lebih safe. Sistem sebenarnya nggak usah di reset, ini aja IP-nya matiin. IP DHCP client juga saya matiin deh, saya hapus aja. IP DHCP server, IP DHCP server, saya hapus. Udah, jadi pakai wireless. Oke ya, udah aman ya. Kita tadi masukin IP address 192.168.1.191/24 di interface ether 1. Ini saya kasih nama. Aduh, kok keluar ya? Coba tadi kalau ada yang login, login lagi. Tadi saya salah mencet, saya tolak. Ini saya kasih IP lokal, IP internet. Nah, kayak gitu. Pastikan teman-teman itu biasanya nih, kalau teman-teman nyeting IP dedicated, pasti ada dua IP yang akan dikasih. Pertama, IP yang akan kita gunakan. Sorry tadi ke reject Pak Ojan. Jadi ada dua IP yang kita gunakan. Ada IP untuk kita tanamkan di router kita, ada IP gateway atau IP uh, router provider kita. Di sini 192.168.1.1 teman-teman. Ada dua IP ini yang akan dibagikan. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya nanti mau nyeting IP public, ada IP 2, teman-teman harus bisa ngebedain mana IP yang akan kita tanamkan di router kita, mana IP yang dijadikan sebagai root gateway-nya gitu. Pastikan kalau teman-teman udah masukin IP address, teman-teman tes ping IP gateway-nya yang ini gitu. Ping 192.1. Nah, artinya di sini udah connect ke router provider kita. Waduh, keluar lagi. Sorry teman-teman. Saya matiin aja dulu deh. Nah, teman-teman pastikan ngeping dulu nih. Tadi kan teman-teman udah nambahkan ini ya di router. Sekarang ngeping IP gateway atau IP si si router core-nya atau router internetnya. Saya connect misalnya, nggak bisa saya disable soalnya. Udah biarin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin yang namanya default root gitu. Gimana caranya ya? Supaya bisa masuk ke sini, tapi karena kebacanya udah kebaca connect internet, saya gini aja lah. Nah, oke, halo, halo, aman ya? Oke, saya takutnya putus lagi. Bentar, ditunggu.
Waduh, saya putus lagi deh kayaknya. Ini masih. Halo? Saya masih di room kah saat ini? Soalnya di tampilan saya tuh ngeblank. Masih Kak. Oh, masih masih. Thank you, thank you. Masih mas. Tadi tadi ngeblank saya. Aduh. Waduh, waduh. Kayaknya routernya gara-gara udah connect. Gimana ya caranya? Saya aktifin itunya dulu ya sebentar ya. Saya aktifin wirelessnya biar saya bisa connect lewat wireless gitu. Karena LAN-nya tuh saya mau matiin deh. Biasanya nggak kayak gini ya kalau. Nah, aduh, duh, 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 duh. Oke, kalau kita udah ngeping ke router provider kita atau router internet, sekarang kita bikin default route-nya yang tadi saya bilang. Kita masuk ke IP route. Di sini kita add, terus DST address-nya kita 00 aja. Kenapa 00? Karena tujuan kita kan sebenarnya mau connect ke internet ya. Kita sederhanakan aja. Kalau saya jabarin seperti ini kan ribet ya, bla 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 bla. Konsepnya gini, kita kan posisinya ada di sini ya, kita ada di sini, terus kita mau istilahnya connect ke internet lah, ke sini, ke WA, pengen ke internet. Nah, cara kita pengen ke sana kan banyak IP yang kita lewatkan ya, karena karena banyak IP, karena banyak IP yang kita ingin lewatkan dari sini, makanya kita gateway-nya itu adalah 000 gitu. Kita tidak ada spesifik. Aduh, putus. Aduh, saya keluar dulu, teman-teman, mohon maaf banget. Ah, Adrian, diriku udah masuk lagi, Adrian. Udah Kak. Oh, udah, sorry ya. Jadi udah deh, saya setting aja deh dulu semuanya biar nggak putus-putus lagi. Nah, tadi saya udah nyeting ini nih IP route. Nah, di sini kita masukkan DST address karena kita pengen ke internet dan internet itu tidak ada jangkauannya, banyak IP yang akan kita akses. Jadi sini DST address-nya default route-nya adalah 0000. Nah, routing ini adalah routing statik, tapi biasanya kita nyebutnya default route gitu. Gateway-nya kita masukin IP si ISP-nya, IP router ISP. Gitu. Saya kan IP-nya tadi ini ya, 1.1 ya. Jadi masukin. Kalau udah di apply terus oke. Okay. Nah, di sini pastikan ada aktif dan statik gitu, teman-teman. Berarti routing kita itu flagnya jadi AS, aktif statik. S itu artinya memberitahu kalau kita membuat konfigurasi routing statik. A nya itu ada artinya aktif, berarti rule yang kita buat, routing statik yang kita buat itu telah aktif. Nah, untuk defaultnya ini bebas ya, kita ikutin settingan aja, tidak ada yang kita ganti-ganti. Jadi tipenya di sini ada unicast, tipe unicast ya, ini sih yang paling benar. Kalau prohibit black hole sama unreachable itu ketika kita ngeping itu statusnya destination, kalau ke RTO.
Scope-nya ini 30 karena default aja. Target scope-nya 10, distance-nya 1. Distance ini adalah nilai administratif distance routing. Jadi routing itu ada nilainya masing-masing gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu informasi kayak gini, teman-teman bisa buka mikrotik.com atau enggak bisa ngakses atau apa ya, bukan akses nih. Bisa lihat di akun Instagram @nbh_pc. Di situ juga sudah ada membahas tentang routing. Oke, kalau udah sampai sini seharusnya udah bisa connect internet dari sisi routernya. Nah, oke. Nah, karena kita menggunakan statik, otomatis kita masukinnya DNS-nya juga harus statik gitu. Nah, di sini kan udah tidak ada dynamic server ya. Jadi saya masukin aja DNS 88. Terus kalau teman-teman mau masukin IP address IP public si router ISP-nya boleh di sini masukin. Tinggal tambahin sini aja. Oke. Kalau udah, waduh, waduh, no internet langsung. Router saya mati kah? Waduh, mati nih. Ini kita oke aja deh. Nah, terus kita ke IP firewall. NAT, firewall NAT tadi juga sederhana juga ya. Kita outdoor satu boleh, terus ditutup juga boleh. Actionnya masquerade. Oke, mungkin hari ini untuk kali ini sampai sini dulu ya. Kita udah cukup banyak penjelasan dan udah banyak juga yang kita bahas di sini. Kalau teman-teman mau nanya, dipersilakan ya. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya tutup 1 menit lagi. Tapi boleh saya minta tolong yang bisa aja ya, yang bisa itu boleh dihidupkan kameranya. Saya mau buat dokumentasi. Boleh dihidupkan sekarang, boleh. Wis, Pak Ojan, apa kabar Pak Ojan? Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ini di mana Pak? Mantap. Di Di kantor Pak? kantor, Oh, yoi. wis. Waduh, Di persiapan buka. waduh, dikit lagi buka nih. Iya, ngabuburit kan, nggak ngabuburit Ngabuburit. bersama Bapak Haris. Waduh, Berfaedah sekali. waduh, insya Allah amin. Iyalah, Saya jadi gak enak nih, biasanya Bapak udah pulang kan ya? lah kagak, gue emang malam. Oh, Iya, daripada ngabuburitnya ini kan, ngeliatin belahan kan. waduh, Mendingan lihat ini lu, streaming lu ya. bisa aja. Yang lain kayaknya nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau misalnya Malah bisa saya tunggu. susunya Oh, juga saya jangan screenshot. hype juga kayak Oke, Mas Fajar nih, apa kabar nih? Masih di... Udah buka Mas Fajar, selamat berbuka Captain puasa. America banget ini. Gila, Winter Soldier. Selamat berbuka Mas Fajar di Solo. Berapa Mas, cuma 2 yes, skop dong? I'm Alvin. Mas Alvin udah buka belum di Nih, sana? 16. Belum ya? Di 16 di situ kan. Oke. Yang udah buka, selamat berbuka. Oke, nggak apa-apa, segini aja yang itu buat dokumentasi mah. Oke. Saya screenshot ya. Saya sesuai hitungan. Mas Ilham udah buka ya? Mas Ilham di Kalimantan udah buka harusnya. Oke, saya buka sniping tool dulu. Oke, saya buka ya. Saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Bentar, tahan, sip, mantap. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk teman-teman, selamat berbuka puasa. Semoga puasanya lancar ya sampai terakhir. Mungkin itu aja. Eh, Teman-teman boleh keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Oke. Makasih Kak. Terima Terima kasih kasih Kak. sama. Sama-sama.